ada di rumah, gimana kabarnya? Sehat selalu kan? Tetap semangat. Pada hari ini Bu Guru Ana dan Pak Guru Rio, hari ini kita mau sekolah minggu online. Adik-adik yang di rumah, Bu Guru aja semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian hari ini, kita nyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala karunia Tuhan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang ada di rumah maupun yang dimanapun mereka berada. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan yang kiranya sakit kan yang Kau sembuhkan, yang malas kan yang Kau ketuk pintu hatinya Tuhan, supaya adik-adik kami ini mau setiap minggunya melihat HP, bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online setiap minggu jam 8 pagi Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami ingin berdoa Tuhan untuk kami semua, dan kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan selalu, agar mereka juga bisa memimpin kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, dan memberkati juga sekolah minggu pada hari ini kiranya berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik gimana? Masih tetap semangat kan? Masih stay di depan kamera kalian? Oke. Sebelum kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh Guru Siska, kita kembali angkat pujian, kita nyanyikan bersama di kepak-kepak tangan. Pakai gerakan ya adik-adik. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan duduk yang manis. Inilah firman-Nya. Halo, selamat pagi adik-adik. Adik-adik GKWI, siap. Ya, hampir 1 bulan tidak bertemu dengan Ibu Guru Siska. Ibu Guru harap adik-adik di rumah tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk bermain bersama keluarga, dan juga tetap sehat-sehat menjaga kesehatan kalian semua. Nah, hari ini ya, pasang telinganya, fokus dengan matanya, kita akan belajar firman Tuhan bersama Ibu Guru Siska. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian
11 ayat 8 sampai dengan 9. Ibu guru akan membacakan untuk adik-adik di rumah ya. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kalau ibu guru mengatakan tentang air bah, nabi siapa yang kalian ingat? Apakah Nabi Adam? Apakah Nabi Yunus? Ataukah Nabi Nuh? Iya, air bah itu identik dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ini memiliki 3 orang anak ya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Setelah peristiwa air bah selesai, adik-adik, Nabi Nuh itu memiliki banyak sekali keturunan. Baik itu keturunan dari Sem, lalu keturunan dari Ham, dan juga keturunan dari Yafet. Ya, begitu banyaknya jumlah keturunan Nabi Nuh sehingga mereka mendirikan rumah ya dan berkumpul di suatu tanah. Tanah itu bernama tanah Sinear. Karena mereka jumlahnya banyak dan mereka tidak ingin terpisahkan adik-adik. Bahkan mereka hanya memiliki satu bahasa saja. Karena mereka tidak ingin dipisahkan satu dengan yang lainnya, maka mereka berencana untuk membangun sebuah kota, dan di dalam sebuah kota itu mereka ingin membangun sebuah menara yang tinggi sampai menjulang ke langit. Ya adik-adik, lalu mereka setiap hari bekerja sama bergotong royong untuk membuat batu bata ya untuk membangun menara tersebut. Hari demi hari menara tersebut semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi menjulang ke langit. Sampai pada akhirnya menara itu hampir selesai. Ketika Tuhan melihat perbuatan mereka dan melihat mereka membangun menara yang sampai tingginya hampir menjulang ke langit, Tuhan sangat tidak suka adik-adik. Tuhan sangat marah. Kenapa Tuhan marah? Karena Tuhan berfirman pada saat manusia diciptakan pertama. Ayo siapa adik-adik manusia yang diciptakan pertama dari debu tanah? Nabi siapa? Nabi Adam. Tuhan berfirman kepada Nabi Adam, "Pergilah kamu ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil." Bukan mendiam dalam satu kota atau mendiam dalam satu tanah. Sehingga Tuhan menghukum mereka dengan mereka menggunakan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda. Sehingga satu sama lain mereka tidak mengerti adik-adik bahasanya karena berbeda-beda bahasanya. Pada akhirnya mereka tersebar ke seluruh bumi dan menyebarkan semua bahasa yang berbeda-beda yang mereka punya. Sehingga adik-adik menara itu disebut dengan Menara Babel. Menara yang tadi mereka bangun sampai menjulang ke langit. Arti dari Babel itu sendiri artinya adalah kacau. Ya, adik-adik, dari peristiwa Menara Babel inilah adik-adik, seluruh dunia tercipta dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam negara. Ya adik-adik, bahkan di Indonesia sendiri tidak hanya ada satu bahasa. Ada bahasa apa saja adik-adik? Ada bahasa Manado, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak.
Bahkan di negara luar, adik-adik selain Indonesia itu juga memiliki berbagai macam bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, ada bahasa Itali, kemudian ada bahasa Jepang, ada bahasa Mandarin, begitu banyak. Dari peristiwa Menara Babel, Tuhan mengajarkan kita untuk menghargai setiap perbedaan warna kulit, perbedaan warna bahasa, dan juga perbedaan suku bangsa. Ya adik-adik, tetap saling menghormati satu dengan lainnya dengan keberagaman budaya yang kita miliki dimanapun. Ya adik-adik, sekian cerita Alkitab di hari ini. Sampai jumpa di cerita sekolah minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bye-bye. Nah, adik-adik sudah dengar firman yang disampaikan Bu Guru Siska kan? Jangan lupa ya diingat kembali. Oke, adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian Aku Cinta Yesus. Pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa Inggris ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Kami bersama-sama. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita doa Bapa kami bersama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Adik-adik jangan lupa ya, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Jangan lupa tonton terus Sekolah Minggu Online tiap minggunya jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.